Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah rekayasa rantai pasok kali ini kita akan membahas materi determining the optimal level of product availability. Seperti biasa, di awal saya akan sampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketersediaan produk yang optimal dan juga mengevaluasi cycle service level yang optimal. Kemudian kedua adalah menggunakan managerial lever untuk memperbaiki profitabilitas dari rantai pasok melalui service level yang optimal. Kemudian memahami kondisi di mana kebijakan postponement ini sangat berharga dalam pengelolaan rantai pasok. Yang terakhir adalah mengalokasikan kapasitas pasokan yang terbatas dari beberapa produk untuk memaksimalkan keuntungan rantai pasok. Pentingnya kita membahas terkait dengan tingkat ketersediaan produk. Tingkat ketersediaan produk ini dapat diukur melalui cycle service level ataupun fill rate. Ketersediaan produk juga disebut sebagai customer service level. Kemudian ketersediaan produk akan bisa mempengaruhi responsiveness dari rantai pasok. Tetapi ketersediaan produk juga ini memiliki trade-off di mana ketersediaan produk yang tinggi memang akan meningkatkan responsiveness tetap dan juga meningkatkan pendapatan. Tetapi di sisi yang lain itu akan bisa meningkatkan tingkat persediaan sehingga juga akan meningkatkan biaya persediaan. Ketersediaan produk ini nantinya terkait erat dengan tujuan dari perusahaan, yaitu terkait dengan profit dan juga terkait dengan permasalahan strategis dan persaingan usaha. Faktor yang mempengaruhi tingkat ketersediaan produk yang optimal sebenarnya secara umum adalah dipengaruhi oleh cost of overstocking dan cost of understocking. Untuk biaya overstocking, ini merupakan biaya ataupun kerugian yang timbul dari setiap unit yang tidak terjual pada akhir musim, sehingga nanti akan dijual dengan harga yang murah atau harga rugi. Sedangkan biaya understocking itu merupakan kerugian untuk setiap loss sales yang terjadi karena pada saat stock out perusahaan tidak memiliki persediaan. Kemudian untuk meningkatkan ketersediaan produk ataupun untuk menentukan ketersediaan produk yang optimal nanti bisa dikembangkan beberapa skenario. Di sini ada 5 skenario. Yang pertama adalah terkait dengan item musiman dengan single order untuk satu musim. Kemudian order satu waktu ya, dengan mempertimbangkan adanya quantity diskon. Juga skenario yang mempertimbangkan item yang harus selalu disimpan secara atau tersedia secara kontinu. Kemudian juga skenario yang mempertimbangkan demand selama stock out terjadi itu di backlog ataupun nanti back order, atau demand selama stock out terjadi itu loss atau yang disebut loss sales. Sebagai ilustrasi awal kita perlu mengetahui dulu gitu ya terkait dengan ketersediaan produk secara umum gitu ya. Kita belum masuk ke tiap-tiap skenario tadi. Kita ambil contoh di sini adalah LL Bean, itu sebuah perusahaan retail yang menyediakan perlengkapan outdoor. Nah, kita ambil contoh di sini dari tabel 13.1 ya. Di sini ada demand dalam ratusan, berarti di sini 400. Terjadinya demand 400 itu memiliki probabilitas 0,01. Terjadi demand 500, probabilitasnya 0,02 dan seterusnya. Ya. Sehingga kalau kumulatif probabilitas kumulatif untuk demand itu 400 dan kurang dari 400 ya sama 0,01. Tapi kalau probabilitas kumulatif demand itu sama dengan 500 dan kurang itu 0,03 karena ini merupakan kumulatif gitu ya, berarti penjumlahan dari
dua probabilitas tersebut, dan seterusnya. Sehingga untuk 1700 gitu ya, kumulatif probabilitas 1700 dan kurang dari 1700 ya 1. Nah, sedangkan untuk yang probability demand itu lebih besar dari D1, ini kebalikan dari ini. Ini merupakan 1 minus PI gitu ya, yang sini. Oke. Berikutnya kita juga perlu mengetahui data-data yang lain selain data pola probabilitas dari setiap demand di LL Bean. Ini adalah untuk produk jaket wanita. Harganya adalah $100, kemudian biaya perolehan gitu ya, dari pabrik $45, kemudian salvage value-nya adalah $40. Ini maksudnya apa? Di akhir periode untuk setiap jaket yang tidak terjual itu dijual dengan harga $50. Tetapi di sini dikurangi 10 ini adalah merupakan biaya simpan dan biaya kirim dari jaket pada saat awal pemesanan. Oke, sehingga dengan contoh kasus tabel 13.1 tadi, kita bisa hitung expected demand-nya adalah menggunakan rumus ini. Sigma I DI kali PI adalah, kalau kita jumlah semua tadi, itu 1026. Gitu ya. DI kali PI. Kalau kita mengacu di sini, DI berarti 400 kali 0,01 ditambah 500 kali 0,02 dan seterusnya. Gitu ya. Itu kalau dijumlah adalah menghasilkan 1026. Nah, kemudian kita hitung. Karena ini expected demand-nya 1026, berarti sebenarnya perusahaan hanya perlu mengorder 1000 saja. Nah, kalau perusahaan mengorder 1000, kemudian profitnya berapa? Lah, kita perlu hitung expected profit. Karena ini expected karena apa? Kan tidak pasti ya. Demand-nya bisa muncul di mana tadi demand 400 gitu ya, probabilitasnya 0,01. Demand 500 0,02 dan seterusnya gitu ya. Ini kan ada ketidakpastian, makanya kemudian profit itu didekati dengan expected profit. Cara menghitungnya adalah dengan rumus seperti ini. Jadi dimana kalau kita bisa ketahui di sini adalah P minus C, ini adalah profit, gitu ya. Price kurangi cost, ini profit. Sedangkan C minus S ini adalah kerugian, gitu ya. C minus S di sini adalah kerugian. Nah, maksudnya apa? Contoh misalkan D-nya itu 400. Ini kan sudah kita order 1000 ya. 400 berarti peluang untuk mendapatkan profitnya kan 400 kali 55 gitu ya. Dikurangi dengan, nah ini kerugiannya apa? Kan kita sudah nyetok, sudah pesan 1000 berarti stok itu 1000. Yang laku terjual hanya 400. 600-nya kan tidak laku terjual sampai akhir periode. Kemudian kalau tidak laku terjual apa? Dijual harga murah, yaitu berapa? Ini tadi kan 40. Aslinya dijual 50 karena dikurangi biaya, berarti kan salvage-nya 40. Nah, sehingga ada kerugian berapa? $5. Berarti di sini 600 kali $5. Dan total ini, total pengurangan ini dikalikan PI, probabilitasnya gitu ya, untuk tiap demand. Nah, terus kemudian ditambahkan juga dengan di sini juga expected, di mana kalau kemudian demand-nya itu lebih dari 1000, terus bagaimana? Kalau demand lebih dari 1000 pun tetap kan 1000-nya itu tetap apa? Terpenuhi. Nah, cuman kemudian harus dikalikan dengan peluang timbulnya demand 1100, 1200 dan sampai 1700 tersebut. Nah, itu kemudian nanti ini 1000 gitu kan. Kan tetap 1000 itu terpenuhi. Dikalikan dengan apa? Keuntungannya dikalikan dengan probabilitas munculnya demand I 1100 sampai 1700. Sehingga kalau ini kita total semua, expected profitnya adalah $49.900. Nah, berikutnya adalah kalau kemudian perusahaan ingin menaikkan profit, gitu ya. Saya ingin naikkan profit nih, saya kalau misalkan nambah order. Harapannya kan kalau nambah order juga profitnya naik gitu ya. Jadi seperti yang di awal kan juga disampaikan gitu ya. Kalau ketersediaannya itu lebih tinggi, harapannya apa? Revenue-nya naik gitu ya. Nah, kita coba lihat dengan penambahan order gitu ya. Kan ketersediaannya menjadi tinggi, profitnya benar nggak naik. Nah, kita uji di sini.
kita coba hitung tiap penambahan 100 jaket. Tiap 100 jaket berarti ada penambahan apa? Keuntungan sebesar 55 kali 100 kan? Karena ini keuntungannya adalah 55 gitu ya. 100 kurangi 45 dolar. Jadi di sini 5.500 dikalikan dengan probabilitasnya. Probabilitas di mana demand itu lebih besar sama dengan 1.100. Itu ya. Sehingga di sini ini adalah yang pertama. Ini adalah profit gitu ya. Karena ini terkait dengan keuntungan P kurangi C. Berikutnya yang kedua adalah di sini kerugian 5 kali 100 kan. 100 markas kerugiannya 5 dolar. Ya. Dikalikan dengan probabilitas demand kurang dari 1.100. Maksudnya apa? Ya kalau sudah nyetok 1.100 ternyata kurang dari 1.100 demandnya berarti apa? Kan ada biaya terjadi overstock. Nah, ini kan kerugian karena apa? Dijual dengan harga murah. Nah, sehingga di sini kita bisa hitung untuk tiap ekstra, untuk yang 100 parkas atau 100 jaket pertama itu adalah ada penambahan expected profit 2.440. Nah, kemudian untuk penambahan sampai 1.300 itu kita nanti hitung gitu ya, untuk penambahan 100 pertama, 100 kedua, 100 ketiga. Berarti ini adalah penambahannya. Ini untuk 1.000, ini untuk penambahan expected profit untuk 100 yang pertama. Ini adalah 100 yang kedua, ini adalah 100 yang ketiga, sehingga totalnya adalah 54.160 dolar. Nah, untuk lebih detailnya adalah seperti ini, kita bisa tabelkan gitu ya, untuk penambahan tiap ratusan gitu ya. Untuk 100 yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh gitu ya, expected marginal benefit-nya ya, benefit-nya atau profit istilahnya profit kotornya gitu ya, karena belum dikurangi dengan marginal cost. Itu adalah 2.695, kemudian ini adalah 255, sehingga expected marginal contribution atau expected profit-nya adalah 2.440 dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa tahu untuk penambahan 100 yang keempat ternyata rugi. Berarti sebenarnya dari gambaran ini perusahaan bisa menentukan untuk memperbesar profit, dia cukup kemudian apa? Melakukan order itu sampai 1.300 saja, tidak perlu sampai 1.700, karena pada saat dia melakukan sampai 1.700, di sini kerugiannya semakin besar. Ya. Sehingga memang yang optimal di sini adalah ditemukan ordernya 1.300 jaket dengan total expected profitnya 54.160 dolar. Nah, untuk optimal order 1.300 jaket dan CSL cycle service levelnya 0,92. Ini didapat dari mana? Kita lihat dari tabel saja. 1.300. Nah, ini kan cumulative probability ini adalah disebut juga cycle service levelnya 0,92. Oke. Nah, berikutnya kita hitung fill rate. Fill rate adalah kita bisa hitung dengan formulasi ini. 1 kali probabilitas demand kurang sama dengan 1.300 ditambah sigma untuk demand I lebih dari 1.300, di mana di sini sigma terhadap apa? 1.300 dibagi DI dikalikan PI. Sehingga diperoleh nanti hasilnya 0,99, di mana ini ya 1 kali probabilitas demand kurang sama dengan 1.300 kan 0,92. Gitu ya. Berikutnya yang lebih dari 1.300 itu berapa? 1.300 dibagi, nah ini ada yang tanda hilang, dibagi 1.400 kali 0,04 probabilitasnya, 1.300 dibagi 1.500 dan seterusnya, sehingga totalnya 0,99. Itu adalah untuk menghitung fill rate-nya. Nah, itu adalah gambaran umum dulu, di mana kita harus mengetahui konsep dari penentuan tingkat ketersediaan produk gitu ya, dan nanti pengaruhnya terhadap expected profit dan bagaimana kita mencari optimal order size-nya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu terkait dengan skenario tadi. Skenario yang pertama adalah optimal cycle service levelnya itu untuk seasonal item dan order dilakukan sekali saja.
kita perlu mengetahui atau kita perlu hitung di sini cost of overstocking. Untuk tiap unitnya berapa gitu ya. C kurangi S. Overstocking itu kan berarti stok yang berlebih. Berarti kemudian nantinya akan dijual dengan harga rugi gitu ya. Harga rugi di sini berdasarkan nilai sisa gitu ya, yaitu salvage. Berarti nantinya CO itu adalah cost, berarti cost di sini adalah ongkos produksi atau ongkos belinya, gitu ya. Kalau dia retail berarti kan dia beli, gitu ya, dari pabrik. Nah, salvage ini adalah harga rugi dia. Tadi harga jual dikurangi biaya-biaya, itu adalah salvage value. Kemudian untuk understocking itu adalah P minus C. Understocking pada saat kemudian perusahaan itu understocking, pada saat misalkan demand-nya itu lebih dibandingkan stok, berarti dia juga mengalami kerugian di mana apa? Dia rugi gitu ya. Karena apa? Tidak bisa mendapat keuntungan gitu ya, sebesar apa? P kurangi C, price kurangi C. Ini kan profit. Nah, karena dia stoknya di bawah demand, berarti ada demand kurangi stok gitu ya. Kalau misalkan demandnya 1000, stoknya hanya 900, berarti kan ada 100 unit gitu ya, yang understocking. Kemudian CSL bintang. Ini adalah optimal cycle service level, yaitu probabilitas di mana demand selama season itu akan berada pada O bintang atau di bawahnya. O bintang ini adalah optimal order size, optimal order size. Nah, untuk untuk skenario yang pertama kita bisa hitung expected benefit dari penambahan tiap 1 unit, gitu ya, ekstra 1 unit. Contoh misalkan perusahaan sudah menentukan seperti tadi, gitu ya, ordernya 1000, gitu ya. Lah, kalau dia ingin menambah pendapatan, dia naikkan 1 unit dengan harapan apa? 1 unit ini nantinya terjual. Gitu ya. Ini baru harapan gitu ya. Harapan 1 unit ini terjual. Lah, pada saat 1 unit ini terjual, expected benefit-nya berapa lah? Dihitung dengan rumus ini. Ya, 1 minus CSL bintang dikalikan P minus C lah. Ini kan benefit gitu ya, atau profit yang didapatkan. Nah, tapi ada juga kemungkinan apa? Setelah nambah 1 unit, ternyata tidak laku jual sampai akhir periode, sehingga harus dijual dengan harga murah, harga rugi, sehingga expected cost gitu ya, tiap penambahan 1 unit itu bisa dihitung dengan CSL bintang dikalikan C minus S. Lah, ini kan kerugiannya, C minus S. Sehingga kemudian expected marginal contribution of raising order size itu adalah benefit dikurangi cost gitu ya, sehingga bisa dihitung dengan rumus ini. Berikutnya adalah kita tentukan CSL bintangnya berapa. Nah, CSL bintang ini kemudian bisa kita hitung dengan probabilitas demand lebih kecil sama dengan O, optimal order size, O bintang, sama dengan P minus C dibagi P minus S. Nah, ini didapat dari mana? Penjelasannya cukup panjang, Anda bisa pelajari di Appendix 13A. Yang penting adalah kita ketahui untuk menghitung CSL bintang untuk kasus ini, gitu ya, itu bisa didekati dengan P minus C dibagi P minus S, atau sama dengan biaya understocking dibagi biaya understocking ditambah biaya overstocking. Sedangkan untuk optimal order size-nya adalah kita bisa hitung dengan rumus fungsi inverse dari CSL bintang dan mu dan sigma atau standar deviasi. Di mana untuk fungsi ini kalau kita terjemahkan di Excel kita bisa menggunakan apa? Distribusi inverse gitu ya. Dari distribusi normal inverse dari CSL bintang, mu dan sigma. Kemudian untuk expected profit-nya kita bisa hitung dengan rumus ini. Penjabarannya nanti Anda bisa lihat pada Appendix 13B dan 13C. Yang jelas adalah untuk kasus ini, expected-nya bisa didekati dengan rumus ini.
gitu ya, dimana ini semuanya kalau kita bisa lihat di sini ada PS lah, ini pasti ini terkait dengan apa, cost gitu ya, PS ini adalah terkait dengan P itu price dikurangi salvage value, berarti ini terkait dengan benefit ya, sedangkan ini terkait dengan cost. Nah, di sini juga ini terkait dengan benefit. Nah, sehingga untuk expected profit kalau kita terjemahkan dalam Excel itu bisa menggunakan rumus berikut gitu ya. Di sini non-dish. Nah, kita harus ingat di Excel itu kalau belakangnya ini 1 berarti ini adalah fungsi probabilitas kumulatif. Berarti ini fungsi fungsi distribusi normal kumulatif gitu ya, kumulatif. Itu 1. Kalau 0 berarti ini adalah fungsi probabilitas densitas normal. Nah, kalau ini 01 ini berarti adalah ini fungsi standar gitu ya. Di mana mu 0 kemudian standar deviasi 1. Oke. Sehingga nanti kita bisa hitung dengan rumus ini untuk menghitung expected profit untuk kasus yang skenario yang pertama. Nah, coba kita pakai rumus-rumus tadi dalam contoh kasus berikut ya. Misalkan di sini demand mu-nya adalah 350. Nah, ini sudah beda produk lagi. Di sini adalah ski gitu ya, sepasang papan ski. Di mana mu-nya 350, standar deviasinya 100 gitu ya. Cost-nya adalah $100, price-nya $250, disposal value-nya 85, holding cost-nya $5. Jadi salvage-nya adalah 85 kurangi 5, yaitu 80. Sehingga kita bisa hitung untuk cost understocking-nya adalah 250 kurangi 100, berarti 150, overstocking-nya adalah $20. Sehingga CSL bintang kita bisa hitung dengan CU bagi CU plus CO, yaitu 0,88. Sehingga karena CSL bintang sudah diketahui, O bintangnya kita bisa hitung. Ya, dengan menggunakan rumus ini diperoleh di sini adalah 468 pairs of skis gitu ya. Nah, di mana O bintangnya 468 meskipun apa? Expected number of sales-nya sebenarnya mu-nya hanya 350 pairs gitu ya. Ini terjadi karena apa? CU cost understocking itu lebih tinggi dibandingkan overstocking gitu ya, dimana ini kan understockingnya lebih tinggi. Maksudnya apa gitu ya? Understocking ini kan terkait dengan apa? Kerugian pada saat stok tidak ada padahal demandnya di atas stok yang tersedia. Berarti kan daripada tidak mendapatkan profit senilai ini, makanya apa? Perusahaan mending order lebih banyak, lebih tinggi atau lebih besar dari 350. Karena apa? Ada peluang untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi daripada hanya terima gitu ya, mengorder sejumlah 350. Nah, sehingga kemudian expected profit-nya kita bisa hitung dengan rumus yang tadi diperoleh $49.146. Sedangkan untuk expected profit kalau kita hanya mengorder 350 hanya 45.718. Nah, tolong diingat semuanya adalah expected. Ini belum pasti gitu ya. Karena apa? Demand-nya itu tadi kan tidak pasti, berdistribusi normal gitu ya. Berarti karena kondisi seperti itu, ini memang belum pasti, tetapi apa? Dengan kita mengestimasi ini, gitu ya, ini bisa menjadi acuan meskipun belum pasti, tapi peluangnya sangat besar, gitu ya. Kalau perusahaan melakukan order bukan 350, tapi 468, kemungkinan yang cukup besar perusahaan memperoleh profit sekian. Berikutnya adalah bagaimana kalau misalkan gitu ya, perusahaan ragu-ragu nih. Tadi kan optimalnya 468 gitu ya. Perusahaan nanti 468 kalau tidak demandnya 46 tidak sesuai,
di bawahnya nanti kan rugi gitu ya. Kemudian perusahaan kalau misalkan menentukan bagaimana kalau kemudian ordernya ini tidak 468 tapi misalkan di bawahnya. Lah kita bisa hitung nantinya. Kalau di bawahnya kita perlu hitung apa? Ya, expected overstock atau expected understock-nya. Gitu. Karena apa? Kalau di bawah masih kita perlu hitung expected overstock. Karena apa? Kalau nilainya itu masih di antara tadi 350 sampai 468, kita menentukan O-nya, berarti masih ada kemungkinan overstock kan. Tapi masih ada juga kemungkinan understock. Karena apa? Bisa jadi demand-nya di atas, misalkan kita tentukan 450 gitu ya. Demand-nya bisa di atas 450, berarti masih ada kemungkinan juga understock gitu ya. Tapi bisa jadi kemungkinan overstock-nya gitu ya. Expected overstock-nya itu kalau mendekati mendekati optimal gitu ya, expected overstock-nya juga cukup tinggi tetapi tidak setinggi yang optimal gitu ya. Tetapi understock-nya juga akan kecil karena lebih mendekati ke yang optimal. Kecuali kalau kebalikan, kalau misalkan antara 350 468 kita ordernya 360. Nah, gitu ya. Berarti overstock-nya pasti lebih kecil dibandingkan understock-nya. Nah, sehingga expected overstock itu bisa dihitung dengan rumus ini. Nah, ini Anda bisa lihat di appendix 13D untuk penjelasan detailnya. Sehingga kalau diterjemahkan dalam Excel kita bisa menggunakan rumus berikut. Gitu ya. Menggunakan apa? Ini adalah fungsi distribusi normal kumulatif standar. Karena di sini 0,1. Gitu ya. Kemudian di sini yang kedua adalah ini fungsi probabilitas densitas normal standar. Tuh. Nah, untuk overstock kita bisa menggunakan rumus ini 13,4. Untuk understock-nya kita bisa menggunakan rumus 13,5. Nah, untuk yang ini Anda bisa lihat di appendix 13E. Ya, untuk penjelasan bagaimana mendapatkan kemudian kok muncul rumus seperti ini. Oke. Nah, berikutnya kita ambil contoh gitu ya. Ini mu-nya 350, kita ambil contoh yang sebelumnya, sigmanya adalah 100. Misalkan perusahaan tidak melakukan order optimal tadi yang 468, dia melakukan 450. Expected overstock-nya berapa? Gitu ya. Karena ini masih jauh di atas 350, kemudian di hasil penghitungannya adalah expected overstock-nya adalah 108. Gitu ya. Dan sebaliknya gitu ya. Karena ini jauh dari 350 tapi dekat dengan yang optimal gitu ya, tadi yang optimal, order optimal yang 468, makanya kemudian expected understock-nya hanya 8. Nah, untuk skenario yang kedua adalah one time order in the region of quantity discount ya. Nah, ini kita pertimbangkan kalau misalkan ada tawaran diskon dari pabrik atau distributor gitu ya. Kalau misalkan posisi kita adalah retailer, bagaimana kemudian mensiasatinya? Kita bisa menggunakan prosedur berikut ini ya. Gunakan rumus berikut, tetap sama, kita hitung cost overstocking-nya C minus S, kemudian cost understocking-nya adalah P minus C, kemudian dievaluasi optimal cycle service level-nya kita hitung, kemudian order size optimalnya juga kita hitung tanpa diskon. Ya, kita evaluasi expected profit-nya. Nah, berikutnya yang kedua adalah menggunakan cost overstocking tetapi dengan menggunakan rumus ini gitu ya. Ini adalah cost diskon gitu ya. Maksudnya kan begini, kalau misalkan kita posisi retail gitu ya. Harga jual misalkan 100 itu ini P gitu ya. Harga jual 100 berarti ke konsumen, berarti harga beli kita itu adalah C gitu ya. Kalau harga beli kita misalkan 50, berarti sebenarnya untung kita kan $50 ya. Nah, kalau C50, berikutnya adalah kalau misalkan ada diskon, C-nya bukan 50, jadi C-nya 45 gitu ya, karena ada quantity diskon lah. 45 itu adalah ini CD gitu ya. 45 dikurangi salvage value-nya berapa? Ini tetap salvage-nya tidak berubah. Kemudian CU-nya yang berubah
Ya, berarti ini 100 kurangi 45 gitu ya, karena ini kan sudah didiskon karena misalkan kita order lebih banyak atau dalam jumlah yang banyak. Berikutnya evaluasi optimal order, optimal cycle service levelnya untuk kondisi yang D. Begitupun juga optimal size untuk diskon. Kondisi D ini kondisi diskon tadi, gitu ya. Nah, dan kita tentukan order paling sedikit adalah K unit. Gitu ya. Nantinya kan ada gitu ya, klasifikasi di order itu kan sekian sampai sekian unit itu harga sekian dolar kan, seperti itu. Nah, ini adalah paling sedikit kali unit itu nanti berdasarkan informasi tersebut. Nah, berikutnya jika optimal order size diskon itu lebih besar sama dengan K, gitu ya, evaluasi expected profit, gitu ya, untuk order optimal untuk kondisi diskon. Tapi kalau optimal order size diskon ini kurang dari K, maka gunakan, gitu ya, hitung expected profit dengan menggunakan bukan O bintang tapi menggunakan K, gitu ya. O-nya ini nanti diganti K, gitu ya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah order O bintang unit jika, gitu ya, profit di step 1 itu lebih tinggi. Nah, jika profit, gitu ya, kemudian dihitung jika profit pada step 2 lebih tinggi, maka kemudian optimal order size untuk diskon ini, jika keuntungan pada step 2 lebih tinggi, gitu ya, order subjumlah O bintang, gitu ya, jika profit pada step 1 itu lebih tinggi, jika profit di step 2 itu lebih tinggi, maka order sejumlah O bintang D, gitu ya. Kemudian jika O bintang D itu lebih besar sama dengan K atau K unit, atau K unit jika optimal order selama D kurang dari K. Oke, kita langsung ke contoh kasus saja. Ya, contoh misalkan di sini produknya adalah wrap, gitu ya. Mu-nya 150, kemudian sigmanya 40, harga $200, salvage adalah 0. Jadi di sini untuk kasus ini, gitu ya. Untuk kasus ini asumsinya di sini tidak ada salvage value alias 0, gitu ya. Berarti tidak laku dijual harga berapapun juga. Kemudian cost-nya berarti harga belinya adalah $50. Kemudian untuk harga diskon adalah 45 dengan K 200. Untuk step yang pertama adalah kita hitung untuk dengan C $50, cost understockingnya berapa, overstockingnya berapa. Di sini diperoleh 150, 50, kemudian CSL bintangnya adalah 0,75. Kemudian optimal order size-nya adalah 177. Expected profit-nya adalah tadi menggunakan rumus-rumus yang sebelumnya, terutama ini berarti di rumus 13.3 ya kalau tidak salah, 13 ya betul, 13.3 itu diperoleh $19.958. Ini step pertama, kita hitung adalah kondisi biasa sebelum ada diskon. Kemudian berikutnya pada saat ada diskon, kita hitung di sini understockingnya sekian, overstockingnya sekian, CSL bintangnya adalah sekian, optimal order size-nya U bintangnya 180, kemudian expected profit-nya adalah 20.000 sekian, gitu ya, karena kita order sejumlah K, gitu ya. Nah, sehingga nantinya kita bandingkan,
gitu ya. Dengan order sejumlah K, expected profitnya 20.500 sekian. Nah, kalau tidak sejumlah K gitu ya, dengan sejumlah ini 177 unit hanya memperoleh keuntungan sekian. Nah, sehingga karena ini lebih tinggi, step 2 lebih tinggi dari step 1, maka Anda order sejumlah K. Ya. Kalau misalkan ini lebih rendah dibandingkan step 2 lebih rendah dibandingkan step 1, maka kemudian pilih step 1, yaitu pilih O bintang. Oke, untuk skenario yang berikutnya adalah CSL untuk barang atau item yang di stok secara kontinu. Di sini nanti akan ada dua skenario. Yang pertama adalah semua permintaan yang muncul ketika produk sudah habis, berarti semua permintaan yang ada. Terus ketika produk itu habis atau stok itu habis, akan dikumpulkan dan dipenuhi, akan dijumlah gitu ya, dan kemudian dipenuhi kemudian. Berarti tidak dipenuhi sekarang lah. Inilah back order gitu ya. Dipenuhi kemudian saat persediaan terisi kembali. Inilah yang disebut back order. Kemudian kondisi yang kedua adalah semua permintaan yang timbul saat stok habis itu terjadi lost sales gitu ya, hilang. Berarti konsumen tidak mau menunggu, konsumen pindah ke perusahaan lain. Nah, kita akan bahas di sini berdasarkan dengan menggunakan contoh gitu ya. Di sini Q adalah replenishment lot size-nya, S adalah fixed cost gitu ya, terkait dengan order. Satu kali order adalah nanti dikenakan biaya S, ROP, reorder point, D adalah average demand, kemudian ini adalah standar deviasi demand, kemudian SS adalah safety inventory, cycle service level, unit cost-nya, kemudian holding cost. Nah, sekarang untuk demand selama stock out itu backlog atau back order. Nah, di sini jika manajer toko menaikkan level SS gitu ya, maka lebih banyak order yang bisa dipenuhi dari stok. Nah, sehingga menghasilkan apa? Lower backlog. Hal ini akan menurunkan backlogging atau understocking cost. Tetapi di sisi yang lain, biaya simpan akan meningkat. Nah, kemudian kita perlu hitung gitu ya. Peningkatan biaya per replenishment cycle untuk setiap penambahan safety inventory 1 unit itu nambah berapa lah? Kita bisa hitung biayanya akan bertambah sejumlah Q per D kali H. Nah, sedangkan di sisi yang lain untuk benefit per replenishment cycle, setiap penambahan 1 unit safety inventory itu kita bisa hitung dengan 1 minus CSL kali cost under stocking. Sehingga untuk CSL bintang kita bisa dikati dengan rumus yang ini 13,6. 1 minus HQ dibagi DCU. Nah, kita kembali, misalkan di sini contohnya adalah Q-nya 400 galon, ROP 300 galon, D-nya adalah di sini 100 per minggu, karena untuk tahun berarti kalikan 52. Kemudian untuk standar deviasi demand-nya 20, unit cost-nya $3 gitu ya. Fraction-nya 0,2 berarti holding cost-nya adalah $0,6. Kemudian lead time-nya 2 minggu, demand selama lead time adalah 200 galon karena per minggunya kan 100 dikalikan lead time. Kemudian standar deviasinya adalah standar deviasi demand dikalikan akar L. Sehingga sejumlah 28,3. Nah, di sini kita bisa hitung dengan menggunakan equation di bab 12 gitu ya, di sini, dan 12.4 dan 12.21 kita bisa menghitung CSL. CSL-nya adalah menggunakan fungsi distribusi normal gitu ya, ROP
Ini adalah mu-nya demand sama lead time, dan kemudian ini standar deviasi demand selama lead time. Jadi 300, 200, kemudian 28,3,1 lah. Ini adalah fungsi distribusi normal kumulatif. Nah, sehingga diperoleh CSL-nya 0,9998. Kemudian cost under stock-nya adalah dihitung dengan rumus ini, gitu ya. Ini kan terjemahan dari rumus ini. Karena CSL sudah diperoleh, CU kita bisa hitung, gitu ya. 0,6 kali 400 dibagi 0,002 kali 5.200, yaitu 230,8 per galon untuk biaya under stockingnya. Skenario yang terakhir adalah kalau loss sales dengan kondisi yang mirip gitu, tetapi di sini loss sales, kita bisa hitung CSL bintangnya adalah 1 minus Hq per Hq ditambah DCU. Dan di sini ada penambahan Hq, gitu ya, H kali Q. Nah, untuk kasus yang sama, gitu ya, dimana misalkan gitu, cost under stockingnya adalah $2, maka bisa diperoleh CSL bintangnya adalah 0,98. Oke. Kemudian berikutnya adalah managerial lever untuk memperbaiki supply chain profitability. Ya. Oke, ini nanti juga sama, ada 5 skenario atau 5 kondisi yang kita akan bahas satu persatu.